Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Aina Safa dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan. Definisi pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah perubahan perilaku yang dinamis, di mana perubahan yang telah terjadi bukan sekedar proses pemindahan materi dari seseorang ke orang lain, dan bukan pula seperangkat prosedur, melainkan perubahan tersebut terjadi karena adanya kesadaran. Selanjutnya, tinjauan kanker serviks. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan definisi, etiologi, faktor risiko, manifestasi klinik, pencegahan, baik itu pencegahan dari pencegahan primer, definisi dari kanker serviks. Kanker serviks adalah penyakit keganasan primer pada serviks uterus, di mana serviks adalah bagian dari uterus yang bentuknya silindris, diproyeksikan ke dinding vagina anterior bagian atas dan berhubungan dengan vagina melalui sebuah saluran yang dibatasi ostium uterus externum dan internum. Kanker serviks adalah kanker yang menyerang jaringan serviks. Serviks merupakan organ yang menghubungkan vagina dengan rahim. ESMO 2010, Yayasan Kanker Indonesia 2014, CDC 2015. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dari sel-sel serviks. Etiologi. Penyebab utama kanker serviks adalah infeksi human papilloma virus atau HPV. Proses terjadinya karsinoma serviks sangat erat hubungannya dengan proses metaplasia. Perubahan biasanya terjadi pada daerah sambungan squamous, kolumnar, atau daerah transformasi. HPV ditularkan melalui kontak kulit dengan area yang terinfeksi HPV melalui hubungan seksual. HPV sendiri mempunyai lebih dari 150 jenis. 13 diantaranya adalah penyebab kanker yang dikenal sebagai tipe resiko tinggi. HPV yang mempunyai risiko tinggi penyebab kanker serviks adalah HPV tipe 16 dan 18. HPV tipe ini ditularkan melalui kontak seksual dan kebanyakan orang terinfeksi HPV. Faktor resiko kanker serviks. Wanita yang mempunyai risiko tinggi terserang kanker serviks menurut American Cancer Society dan RAS CDD 2019 adalah yang pertama, infeksi human papilloma virus atau HPV, yang kedua, merokok, yang ketiga, sistem kekebalan tubuh yang lemah, yang keempat, infeksi chlamydia, yang kelima, manifestasi klinik. Pada stadium dini, kanker serviks sering tidak menunjukkan tanda dan gejala yang spesifik, bahkan tidak sama sekali. Keputihan merupakan gejala yang sering ditemukan. Lendir yang keluar dari vagina ini semakin lama semakin berbau busuk. Perdarahan yang dialami segera setelah senggama merupakan salah satu gejala dari kanker serviks. Perdarahan yang timbul akibat terjadinya pembuluh darah semakin lama akan terjadi di luar senggama. Bersama dengan tumbuhnya tumor, gejala yang muncul berikutnya adalah nyeri punggung bagian bawah atau pencegahan kanker serviks. Yang pertama, pencegahan primer, yang kedua, pencegahan sekunder, dan yang ketiga adalah pencegahan tersier. Di mana pada penkes kali ini saya hanya menjelaskan tentang pencegahan primer, tetap penjelasan dari pencegahan primer pada kanker serviks. Pencegahan primer pada kanker serviks adalah mencegah masuknya karsinogen ke dalam tubuh atau sel tubuh.
Pencegahan primer kanker serviks adalah mencegah terjadinya infeksi HPV atau Human Papillomavirus onkogenik karena infeksi onkogenik berpotensi menjadi infeksi HPV persisten yang merupakan salah satu faktor terjadinya karsinogenesis kanker serviks. Pencegahan primer meliputi pendidikan kehidupan yang higienis, hidup sehat, asupan gizi yang baik dari makanan yang kita makan, yang untuk meningkatkan. Selanjutnya, penjelasan dari pencegahan primer. Yang pertama, menunda onset aktivitas seksual. Menunda aktivitas seksual sampai usia 20 tahun dan berhubungan secara monogami akan mengurangi risiko kanker serviks secara signifikan. Penggunaan kontrasepsi barrier. Dan yang kedua, pemilihan kontrasepsi yang meningkatkan daya proteksi serviks terhadap infeksi HPV onkogenik ataupun meningkatkan regresi spontan infeksi HPV. Dokter merekomendasikan kontrasepsi metode barrier atau kondom, diafragma, dan spermisida yang berperan untuk proteksi satu terhadap agen virus. Yang ketiga, penggunaan vaksinasi HPV. Vaksinasi HPV yang diberikan ke pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah menemukan kelainan sel dalam tahap infeksi HPV ataupun lesi prakanker. Penemuan infeksi HPV merupakan salah satu pencegahan sekunder yang penting, karena infeksi HPV persisten merupakan faktor infeksi yang dapat berkembang menjadi lesi prakanker. Penemuan lesi prakanker harus dilanjutkan dengan tata laksana yang tepat dan baik sehingga lesi prakanker tidak berkembang menjadi kanker serviks. Deteksi dini penyakit kanker dengan program screening, di mana dengan program screening dapat memperoleh beberapa keuntungan, yaitu memperbaiki prognosis pada sebagian penderita sehingga terhindar dari kematian akibat kanker, tidak diperlukan pengobatan radikal untuk mencapai pencegahan tersier. Pencegahan tersier termasuk komponen natural atau sintetik untuk menekan atau melawan proses terjadinya kanker. Pencegahan tersier meliputi pelayanan di rumah sakit atau diagnosa dan pengobatan dan perawatan paliatif. Pencegahan tersier biasanya diarahkan pada individu yang telah positif menderita kanker serviks. Penderita yang menjadi cacat karena komplikasi penyakitnya atau karena pengobatan perlu direhabilitasi untuk mengembalikan bentuk dan atau fungsi organ yang cacat itu supaya penderita dapat hidup dengan layak dan wajar di masyarakat. Rehabilitasi yang dapat dilakukan untuk penderita kanker serviks yang baru menjalani operasi, contohnya seperti melakukan gerakan-gerakan untuk membantu mengembalikan fungsi gerak dan untuk mengurangi pembengkakan. Bagi penderita yang mengalami alopecia, pencegahan primer pada kanker serviks yaitu pencegahan terhadap infeksi HPV dan kofaktor yang meningkatkan risiko terkena kanker serviks. Kegiatannya di antara lain yang pertama, menurunkan perilaku seksual yang beresiko dengan penggunaan kondom. Demikian penyampaian materi pendidikan kesehatan pada kanker serviks.